Apa Pak? Ini tamu Mas. Minta pendamping. Enggak apa-apa, bukan ada tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pancoran 2, Bu Mustalifah. Yang terhormat Bapak Komite SDN Pancoran 2. Yang terhormat Bapak Kepala Desa atau yang mewakili Desa Pancoran. Yang terhormat Pak Babinsa dan Pak Babin Kantumas Sukowiryo, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Ini tadi saya ditodong sama Pak MC untuk memberikan sesuatu motivasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan untuk adik-adik kelas 6 yang sudah lulus, yang akan menginjak ke bangku SMP, jadi betul yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah bahwa pentingnya pendidikan untuk anak-anak kita. Jadi jangan sampai putus di tengah jalan, karena pendidikan itu adalah hal yang utama, baik pendidikan secara formal maupun non formal. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu mungkin kalau pagi memberikan pendidikan untuk putra-putrinya itu dengan bersekolah di sekolah untuk menuntut ilmu untuk kedepannya, untuk mendapatkan pekerjaan atau bisa berusaha untuk mencari nafkah. Sedangkan kalau sore atau malam bisa memberikan ilmu atau mengajarkan anaknya untuk mengaji, sehingga nanti dunianya tercapai, akhiratnya juga tercapai. Nah, untuk selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu jangan menyerah karena biaya untuk menyekolahkan anaknya. Bagaimanapun harus kita upayakan agar anak-anak kita itu mendapatkan pendidikan yang layak. Karena dengan pendidikan yang layak, nanti anak-anak kita bisa membawa nama baik kita, istilah orang Jawa mungkin bisa mikul dur mendem siru. Ya, maksudnya bisa mengangkat nama baik orang tua, begitu. Nah, selanjutnya itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada menambah Pak Babin Kamtibmas Sukowiryo akan menambahi, dan mungkin nanti Pak Babinsa juga. Monggo waktu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pancoran 2, Bapak Ketua Komite dan Kepala orang tua serta murid siswa-siswi SDN Pancoran 2. Ini cerita sedikit nih Bapak Ibu. Saya pertama kaget kok tiba-tiba saya ini sama Pak Mone ini Babinsa Sukowiryo kok tiba-tiba diundang sama SDN Pancoran 2. Wah, lintas desa ini Pak. Ternyata sudah mendapatkan info yang saya dapat. Saya termasuk baru Ibu di Polsek Kota, karena Pak Munik yang lebih senior paling lama di Pancoran, di Sukowiryo, dia menceritakan bahwa SDN Pancoran 2 itu adalah kolaborasi sama Sukowiryo 2, gitu ya. Sukowiryo 2. Loh, apa bedanya Pak? Ternyata bedanya waktu COVID saya masih di Polres. Ketika sudah menjadi wajar, karena mayoritas yang sekolah di SDN Pancoran 2 adalah warga Pancoran dan Sukowiryo yang paling banyak dari belum benar-benar ya Bu ya. Udah bahkan kepala sekolahnya tadi juga dijelaskan, dikenalkan sama Pak Muni dari kepala sekolah SDN Sukowiryo 2.
ya pindah ke sini menjajah gitu. Gitu. Jadi kalau pesan untuk adik-adik yang kelas 6 yang akan menginjak SMP ke sekolah jenjang selanjutnya, jangan pernah menyerah di mungkin sini ada yang mau di SMP yang Walang Pikat, SMP 1 atau mungkin SMP dari luar Bondowoso, boleh kejar mimpi sejauh apapun untuk mendapatkan pendidikan itu. Saya dalam ini bukan sombong atau apa, tapi menjadikan motivasi. Meskipun saya sudah polisi, pendidikan saya sampai saat ini adalah S2, bukan SMA sederajat, bukan SMP sederajat, bukan S1 sederajat, tapi saya magister hukum. Meskipun saya sudah berseragam seperti ini, apakah saya tidak mengejar kuliah? Iya, saya mengejar kuliah. Dan alhamdulillah gelar di depan saya sudah ada, pangkat kami Brigpol, habis itu di luar SHMH. Kami sudah lengkap, insya Allah. Adik-adik yang di depan saya titipkan untuk jadi masa depan SD Pancoran 2, bahkan untuk Bondowoso lagi. Jadi Pak Guru-Bu Guru nanti kalau ketemu ada datang, oh ini dulu yang ya SD dari Pancoran, Anda bisa dibanggakan, bahkan dibanggakan dari setingkat kabupaten ataupun provinsi. Mungkin sementara dari kami itu saja. Mungkin Pak Muni ada ditambahkan? Ternyata cukup dari Pak Muni. Biasanya Pak Muni memang irit ngomong. Sekian dari kami, terima kasih atas undangannya. Acaranya seru banget tadi, acaranya macam-macam didampingi sama Pak MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tambahkan sedikit, ini ada pesan terkait kenakalan remaja ya. Ini buat adik-adik yang di sini dari usia dini. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan tiap hari, kami dari kepolisian bahkan dari TNI, kami bisa memantau itu semua. Anda megang HP semua. Di sini ada yang HP-nya Android semua, ya kan? Ada yang HP-nya iOS, iPhone, nggak semua kan? Android dan iPhone kami bisa pegang semua. Apa yang traffic Anda tiap hari, apa yang Anda kerjakan, kita bisa buka. Jangan buka Facebook berapa hari, buka Instagram sehari berapa jam, kami bisa lihat. Itu hanya membuka, apalagi isinya. Anda membeli misalkan ke arah narkoba, pil atau apapun, mungkin ini buat orang tuanya ya. Oke. Buat orang tuanya yang anaknya sudah diberikan HP, Anda harus lebih pintar daripada HP-nya Ibu. Anda jangan mau dihapusi bahasanya, dikelabui sama anaknya. Yang ditakutkan orang tua ketika mempunyai anak cowok adalah apa yang dia download. Setuju? Contohnya apa? Maksudnya apa yang dia download? Contohnya ada di HP ini yang dari mbak-mbak yang cantik sama mbak-mbak yang cantik banget tanpa menggunakan apapun ada. Itu yang ditakutkan anak orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Itu yang ditakutkan orang tua jika mempunyai anak laki-laki. Kalau mempunyai anak perempuan, apa yang ditakutkan orang tua? Apa yang dia upload? Ibu mau, mohon maaf, tiba-tiba anak ceweknya upload seperti ini. Apakah Anda ingin seperti itu? Pasti miris. Kok bisa ya anak saya seperti itu? Nah, itu buat foto, itu buat yang ke arah fotografi dan sebagainya. Lalu terkait ini mungkin adik-adiknya yang tahu siapa sini bapaknya yang main judi online? Tahu ya, main slot ada? Ingatkan itu bapak ibunya. Kalau ini yang biasanya yang main soalnya bapaknya biasanya. Yang main judi online, adik-adik di sini yang ingatkan. Kalau adik tidak bisa mengingatkan, ya kami di sini yang ingatkan. Dan kami ingatkannya juga tidak cuma hanya ngomong, tapi kami ajak mondok di Polres. Enak, di sana ada mondoknya Bu, nggak perlu skincarean. Jadi tiba-tiba pulang-pulang putih, terus ganteng, bersih karena di dalam terus seperti itu. Itu terkait tadi masalah pornografi. Judul yang ketiga terkait narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang. Apa sih itu? Yang biasanya pil. Kalau tingkat di tingkat dini itu untuk mendapatkan pil mungkin sih agak susah. Yang pertama yang pasti gampang itu lem. Bapak Ibu tahu lem? Lem apa biasanya? Lem fog, lem kastol, lem fog.
Lem Castor, lem Fox boleh nggak sih dibeli? Boleh. Apakah dijual bebas? Iya. Digunakan untuk ngelem, untuk merekatkan sesuatu. Kalau itu digunakan untuk dihirup, apakah itu merusak pernafasan kita? Tidak, tapi itu merusak pikiran kita. Kita langsung bahasanya nge-fly seperti itu. Itu kalau tadi lem. Jadi bapak ibu kalau misalkan anaknya tiba-tiba punya lem, bukan punya lem, tiba-tiba punya satu plastik bekasnya isinya kuning, kalau dicium itu lem, Anda harus lebih curiga kepada anaknya. Biasanya diciumnya seperti itu. Jadi cepat bu gitu. Berapa lama? Karena oksigen juga ada, lalu bau zat kimia yang masuk ke hidung akhirnya masuk ke pikiran, masuk ke otak. Mohon maaf, secara biologi itu masuk ke otak, langsung mempengaruhi paru-paru, akhirnya mengirimkan sinyal ke otak, akhirnya dia mabuk. Itu yang dinamakan nge-fly, nge-lem, gara-gara lem. Tadi lem sudah. Kalau terkait pil sebenarnya macam-macam. Pasti bapak ibu di sini macam-macam sudah tahu. Ada yang pil, kalau zaman dulu namanya pil koplo, yang tulisannya Y. Sebenarnya kalau pil ya, nggak perlu pil yang dijual yang dilarang. Apakah paracetamol dilarang? Saya tanya. Ada yang melarang paracetamol? Tidak. Kalau minum 1 atau 2. Kalau sekali minum 40, apakah itu dilarang? Nyoba ilmu gitu namanya. Iya, itu yang namanya dibuat artinya disalahgunakan obat-obat terlarang seperti itu. Apakah tadi ya itu apa yang dinamakan obat-obat terlarang? Penyalahgunaan. Akhirnya obat yang awalnya biasa saja tidak digunakan untuk apapun untuk penyembuhan, tapi itu digunakan tidak sesuai dosisnya. 10, 20 sampai 40 atau mungkin ada satu kapet satu bak ini diminum diuntal kabeh ya seperti itu Bu. Ya jadi kita ya mabuk, tidak cuma mabuk, bersih memang, sak nyawanya bisa bersih. Jadi mungkin apa Pak, ada yang perlu diingatkan lagi terkait tadi kenakalan remaja. Oh iya, sepeda motor. Adik-adik di sini masih SD. Mungkin bapak ibu di sini kasihan. Oh jangan kasihan kalau sepedanya jauh, antarkan aja Bu. Emosi anak sekarang bukan sepeda pancal, tapi sepeda listrik. Apakah sepeda listrik boleh digunakan di jalan raya? Itu tidak ada plat nomornya. Dan sepeda listrik itu bukan dikendalikan oleh kaki, tapi hanya tangan kanan, hanya gas. Emosi adik-adik kita, anak-anak kita kelas 1 sampai kelas 6 SD itu belum cukup usia untuk berada di jalan raya. SMA saja ya sudah, mungkin bapak ibu di sini punya anak SMA. Kalau baru pertama naik sepeda, meskipun 17 tahun ke atas, disalip sama orang, masih panas nggak? Panas. Ketika itu disalip, apalagi masih kecil, disalip sepeda pancal panas. Akhirnya balapan sama sepeda listrik. Itu membahayakan adik-adik sendiri. Daripada jenengan rugi adik-adiknya kenapa, anak-anak itu kenapa, mending rugi ngantarkan tiap hari. Saran saya juga diantarkan, meskipun jalan, upayakan untuk jalan kaki. Tapi jalan kaki jangan dia di pinggir jalan, lebih ke masuk lagi, karena jalan raya juga membahayakan. Seperti diantarkan kelas 1 kelas 6 loh Bu. Apa jangan tego untuk diantarkan dibiarkan sendiri, kan tidak. Itu buat sepeda motor. Apalagi nanti kalau sudah adik-adik belum cukup umur untuk menggunakan sepeda motor. Tadi sepeda pancal sudah iya, sepeda listrik juga belum boleh. Sepeda motor apalagi belum saatnya untuk diajari ataupun nanti digunakan di jalan raya. Kalau misalkan katanya minder, Bu saya kok udah diajari sepeda motor, terserah nggak apa-apa, yang penting adiknya selamat, seperti itu. Mungkin itu saja ya Pak ya. Bapak Ibu terima kasih. Sedikit jangan mungkin kami dari Sukawiryo agak sedikit banyak bicara karena untuk kepentingan adik-adik semua dan orang tua yang tadi main judi seperti itu. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.